Shalom, selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 8 sebagai moderator dari kelompok ini. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada siang hari ini, maka berikut dengan doa dan fokus dari kita. Terima kasih Tuhan buat penyertaan dan kehidupan kami, dan menolong kami. Mulai dari ruang kami Tuhan menjadi besok ini, dan selamat sampai bersama kita terus. Pada saat yang hari ini kita sampai memulai kesediaan kami, bekerja dari Tuhan Tuhan supaya kesediaan kami ini berjalan sesuai dengan kami. Terima kasih segala untuk kesediaan kami, terima kami adalah kemudian kepada kami. Saya berterima kasih kepada kelompok itu untuk melakukan materi kita pengambilan mengadakan variasi dalam dunia pendidikan pengambilan variasi bukan suatu kata yang asing atau suatu kata terutama dalam kegiatan pembelajaran. Sebagai guru maupun calon guru harus mengetahui apa makna pengambilan mengadakan variasi itu. Berikut ada beberapa pengambilan variasi. Menurut Ahmad Sabi dalam bukunya, keterampilan variasi adalah suatu kegiatan guru dalam mengenal konteks seleksi belajar yang dilakukan untuk mengatasi kekesalan murid. Yang kedua, menurut Didi Subadie dalam bukunya, keterampilan mengadakan variasi adalah upaya yang dilakukan oleh guru dalam menciptakan kondisi belajar sehingga pembelajaran selalu menarik dan efektif. Yang berikut, menurut Kamus Bahasa Indonesia, keterampilan berasal dari kata terampil yang berarti cakap dalam melaksanakan tugas. Yang keempat, variasi mengandung makna perbedaan. Dalam kegiatan pembelajaran, pengertian variasi merujuk pada tindakan dan perbuatan guru. Materi selanjutnya saya ucapkan. Selanjutnya yaitu fungsi dan manfaat keterampilan yang memberikan negasi. Setiap usaha atau upaya yang dilakukan oleh guru pasti memiliki tujuan dan manfaat. Penggunaan variasi dalam mengajar terutama ditujukan terhadap perhatian siswa, motivasi dan belajar siswa. Tujuan penggunaan variasi ditujukan kepada anak didik dan bermaksud. Tujuan penggunaan variasi yang pertama meningkatkan dan memelihara anak didik terhadap variasi proses belajar mengajar. Yang kedua, memberi kesempatan berfungsinya motivasi dan rasa ingin tahu melalui eksplorasi dan menyediakan terhadap situasi yang baru. Yang ketiga, membentuk sikap positif terhadap guru dan sekolah melalui pengajian gaya mengajar yang bersemangat dan antusias sehingga meningkatkan iklim belajar siswa. Yang keempat, memberi pilihan dan fasilitas dalam belajar individu. Tujuan proses pembelajaran variasi adalah menumbuh kembangkan perhatian, sedangkan manfaat keterampilan variasi dalam proses pembelajaran adalah beberapa keterampilan variasi dalam proses pembelajaran. Yang pertama, menumbuhkan perhatian peserta didik, memelihara peserta didik berpartisipasi dalam berbagai kegiatan proses pembelajaran. Yang ketiga, dengan bervariasinya cara menyampaikan proses pembelajaran, maka akan membentuk sikap positif bagi peserta didik terhadap guru. Yang keempat, dapat menanggapi rasa ingin tahu dan ingin menyelidiki peserta didik. Yang kelima, melayani keinginan dan pola belajar para peserta didik yang berbeda-beda. Yang
ketiga, prinsip-prinsip keterampilan mengadakan variasi. Dalam keterampilan mengadakan variasi, seorang guru harus memperhatikan dan mempertimbangkan prinsip-prinsipnya yang bertujuan untuk tercapainya sasaran yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien dalam kegiatan pembelajaran. Adapun prinsip-prinsip keterampilan mengadakan variasi, yang pertama, variasi hendaknya digunakan dengan suatu maksud tertentu yang relevan dengan tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, variasi harus digunakan secara lancar dan berkesinambungan sehingga tidak merusak perhatian siswa dan tidak mengganggu pelajaran. Yang ketiga, direncanakan secara baik dan secara eksplisit dicantumkan dalam SPP. Variasi dalam gaya pikiran guru, yang kedua variasi dalam penggunaan media dan paham, yang ketiga variasi poligrafik. Variasi gaya mengajar, variasi pada dasarnya meliputi variasi suara, variasi gerakan anggota tubuh dan variasi berdasarkan posisi guru dalam kelas. Dari siswa, variasi didefinisikan sebagai sesuatu yang unik, antusias, semangat dan memiliki relevansi dengan hasil belajar berlanjut. Seperti itu dalam konsentrasi edukatif akan menjadi servis dan yang penting komunikasi antara guru dan anak didik. Variasi dalam gaya mengajar ini terdapat bagian yang pertama variasi suara, yang kedua penekanan, yang ketiga pemberian waktu, yang keempat waktu pandang, yang kelima gerakan tubuh, yang keenam minat posisi. Yang kedua variasi media dan mengajar. Tiap anak ini memiliki kemampuan yang bersama, baik pendengaran maupun penglihatan. Demikian juga kemampuan berbicara. Ada tiga variasi media, yang pertama media pandang, media dengar, dan media taktis. Yang ketiga variasi interaksi. Variasi dalam pola interaksi antara guru dengan anak didik memiliki rentang yang dari dua kutub, yaitu yang pertama anak didik bekerja atau belajar secara bebas tanpa tekanan guru. Yang kedua anak didik mendengar dengan pasif situasi dominasi dari guru di mana guru berbicara pada anak didik. Yang keempat yaitu kelebihan dan kekurangan. Keterampilan mengadakan variasi. Kelebihannya itu yang pertama, kegiatan pembelajaran dilakukan tanpa baik bagi siswa. Yang kedua yaitu peserta didik menjadi semangat dan perhatian serta berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga itu tujuan pembelajaran akan tercapai baik secara efektif maupun efisien. Yang kedua yaitu kekurangan. Nah, selain memiliki kelebihan, keterampilan mengadakan variasi itu juga mempunyai kekurangan. Pertama, apabila guru salah atau guru dalam mengadakan variasi yang dilakukannya, maka peserta didik juga akan salah. Yang kedua yaitu apabila guru berbeda pilihan dalam mengadakan variasi, maka pembelajaran akan terganggu dan tujuan pembelajaran pun tidak dapat tercapai secara efektif dan efisien. Yang ketiga itu tidak semua siswa dapat menerima variasi yang diberikan oleh guru, sehingga kadang siswa mengeluh dengan adanya variasi atau keterampilan mengenai Saya
oleh guru dalam pendidikan. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya adalah apa yang menjadi fokus? Apa yang menjadi fokus pemberian variasi dalam pembelajaran? Apa manfaat dari edukasi yang diberikan variasi dalam kepada kelompok 7 untuk menjawab. Skip. Ayu, soalnya apa? Kendala yang sering dihadapi oleh guru dalam pembelajaran variasi dalam pembelajaran. Jawabannya adalah kendala yang dihadapi oleh guru dalam penampilan variasi antara lain yang pertama kurangnya bukan partisipasi atau yang menurutnya sesuai kelelahan. Yang kedua kurangnya guru dalam menambahkan materi pelajaran di luar buku. Yang ketiga kesulitan guru dalam mendapatkan media dari bermanfaat. Ya, apakah sudah mungkin dari Selanjutnya pertanyaan dari saudara Kristi, apa manfaat dari keterampilan mengadakan variasi dalam proses pembelajaran? Jadi, mengadakan variasi adalah untuk menggunakan kebesaran siswa dalam belajar, dapat meningkatkan motivasi siswa dalam mempelajari siswa, melayani gaya belajar siswa yang dan meningkatkan atau keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Sekali lagi saya ulang pertanyaan dari Kristi, apa yang menjadi fokus pemberian variasi dalam pembelajaran? Mengadakan variasi adalah untuk perilaku kebesaran siswa dalam belajar, dapat meningkatkan motivasi siswa dalam belajar sesuatu, melayani gaya belajar siswa yang dan meningkatkan keaktifan atau keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Jawabannya untuk menghilangkan kebiasaan siswa dalam
Mengapa seorang guru harus memiliki dan menguasai keterampilan menggunakan alias mengajar? Saya berikan kesempatan kepada Ibu untuk menjawab pertanyaan dari tadi. Pertanyaan dari seperti pertanyaannya itu, mengapa seorang guru harus memiliki dan menguasai keterampilan menghadapi proses mengajar? Itu keterampilan menghadapi variasi, memiliki perlu menggunakan keterampilan dan motivasi peserta, sehingga dalam belajar dalam keterampilan menghadapi variasi memiliki tujuan untuk meningkatkan perhatian motivasi peserta didik dalam belajar serta menggunakan kebosanan dan kejenuhan peserta didik dalam menjadi pembina ajar yang didirikan guru. Bagaimana saudara-saudari yang menjawab ya, itulah hasil presentasi dari OTP dan kami melanjutkan dengan simulasi. Ya, kami akan melanjutkan simulasi dari apa efektan. Jadi untuk saat ini kami akan mengubah status kalian menjadi kelas 1 SD. Jadi kalian bisa bertingkat sebagai kelas 1 SD, tapi di wajah aku sudah siap. Baik, dulu kakaknya. Kita akan menyanyi supaya kita semua berdiri. Dan lagunya
Yang masuk ke kita berdoa dulu. Mari kita ada dalam doa. Amin. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, dan tadi ada yang tahu kita sekarang belajar apa? Ya, jadi kita akan belajar tentang mengenal 5 panca indera. Sebelum itu, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada saat ini. Yang pertama yaitu agar kalian bisa mengenal 5 panca indera. Dan yang kedua itu agar kalian bisa mengetahui fungsi dari panca indera yang ada di dalam diri kalian. Ya, sebelum itu ada yang tahu ini gambar apa? Iya. Semua yang sini. Ya, ada yang tahu kalau ada yang tahu dari ya, jadi itu adalah panca indera yang digunakan untuk ya, contohnya kalau ibu pegang bunga, contohnya mawar. Kalau ibu hidup begini, ibu akan hidup adalah ya. Terus yang kedua, ini gambar apa ini? Mata. Ada yang tahu fungsi dari mata itu apa? Tidak tahu. Ya, jadi fungsi dari mata itu untuk melihat apa yang ada di sekitar kita. Coba kita ada lampu, ada yang di depanku. Apa yang kalian lihat? Ada ya. Jadi mata itu adalah salah satu panca indera pemilihan. Contohnya kalau ibu membaca pasti melihat ini melihat. Kalau kita saya nanti oke mata. Kalau ini gambar apa? Telinga. Gambar apa? Telinga. Mata telinga saya apa? Jadi fungsi dari telinga itu mendengar suara yang ada di sekitar telinga. Contohnya tadi putar musik kalian mendengar pakai telinga. Telinga itu termasuk dalam indera pendengar. Kalau yang ini, kalau kalian makan pakai apa? Mulut. Terus kalau melekat pakai dada. Contohnya, kalau kalian makan jeruk,
ada angin, ada teman-teman, ada air, ada. Kalau makan sayur, mandi ya. Kalau makan garam, ada makan garam. Ada besi, sayur ada. Ya, itu loh dari kita. Itu belajar merasakan makanan yang adalah mulut. Terus yang terakhir itu ada yang tahu itu apa? Ini gambar kulit. Ya, itu adalah gambar kulit. Ada yang tahu dari gambar kulit itu apa? Kita ini apa? Atau coba di temannya. Contohnya, kalau boneka kan kita bentuk rasanya seperti yang warna lembut kita. Jadi itu adalah indra kulit. Sekarang ibu semua baik-baik karena orang baik-baik. Kali ini kita akan mengenal bagian dari kita yang kita sebut dengan panca indera. Ayo kita mulai. Apa sih panca indera itu? Panca indera adalah bagian tubuh yang digunakan untuk mengenal lingkungan sekitar. Mata berfungsi untuk melihat apa yang ada di lingkungan sekitar. Mendengarkan suara yang ada di sekitar kita. Contoh, saat kita mendengarkan musik, kita mendengarkan musik dengan telinga kita. Telinga adalah hidung berfungsi untuk mencium bau yang ada di sekitar kita. Contohnya, saat kita mencium bau bunga, kita mencium bunga menggunakan hidung kita. Hidung adalah bau. Tidak berfungsi untuk merasakan rasa dari makanan yang masuk melalui mulut kita. Contoh, saat kita makan, makanan masuk melalui mulut kita akan dirasakan oleh lidah kita. Lidah adalah indera keenam. Kulit berfungsi untuk menerima rasakan suhu, sentuhan, rasa sakit, tekstur, dan sebagainya. Contohnya, kita menulis suatu boneka dan rasanya sangat halus. Kita menulis boneka dengan menggunakan kiri kanan kita. Kulit adalah indera keempat. Nah, bagaimana jadi? Sekarang kalian sudah tahu tentang panca indera. Sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ya, jadi video tadi sekarang di sini yang tidak melihat. Ya, sekarang yang bertanya, coba penunjuknya. Itu indera bau. Bau. Terus kalau indera melihat itu apa ya? Ya, jadi semua bisa tahu 5 panca indera yang ada di dalam tubuh
Kita yang pertama yaitu yang kedua hidup, ketiga keempat dan yang terakhir kulit. Kebetulan dari materi kita pada hari ini, manusia memiliki 5 basis indera. Yang pertama itu indera pendengar, yang kedua indera penglihatan, yang ketiga indera peraba, yang keempat indera sensorium, yang kelima indera penglihatan, kelima indera sensorik, bermain sekarang dalam kehidupan kita sehari-hari dan membantu kita berinteraksi dengan lingkungan. Nah, anak-anak, demikian itulah pembelajaran kita yang mungkin belum kita mulai kita akan dulu. Dan berakhlak mulia, berkepikiran doa untuk menyembah diri, kreatif dan bermandiri, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkepikiran doa untuk menyembah diri. Itu kalian jadi satu SD kelas 1 kalian menjadi